Hello students, welcome to the English class, and in this video we are going to learn about food, drug, and beverage. Yeah, under the title How much should I take? Ya, apa sih yang seberapa banyak ya kita harus menggunakan. So let's go to the next slide. Okay, our topics today are drugs level, food level, and beverage level. So today we are going to talk about label obat-obatan ya, label makanan dan label minuman. Maksudnya apa sih, Miss? Ya, kita akan belajar label yang ada di makanan ya, yang di obat kan kalian kalau beli obat, beli makanan, beli minuman, itu pasti ada labelnya. Ya, kita akan mempelajari informasi dari label tersebut. Okay, the first one is drugs label. Did you read the label when you take the medicine? Ya, biasanya baca nggak sih kamu kalau mau minum obat? Pasti kan baca ya. Even dari dokter pun kayak dikasih tahu dose-nya, maybe 3 tablets for a day gitu kan. In the morning, in the afternoon, or in the evening. Ya, jadi ada aturan-aturannya gitu. Nah, ini biasanya ada di drug label. Okay, next. We learn from this dialogue first ya. Kita akan pelajari dari dialog ini. I had something for my cough. You can take this medicine. Take a spoonful 3 times a day. Okay, thank you very much. Ya, jadi dia bilang dia butuh obat buat batuknya kan. Terus dibilang, kamu bisa beli obat ini, pakai obat ini ya, bisa artinya seperti itu. Ukurannya, take, ambil 3, satu sendok full ya, 1 sendok full, spoonful itu maksudnya, 3 times a day, 3 kali sehari. That's it. Nah, this is the drugs label ya, ini nggak ada merek ini di Indonesia ya, soalnya nggak ada kan di Indonesia yang pakai labelnya bahasa Inggris, semuanya bahasa Indonesia biasanya, bukan? Ada mungkin ya ditranslate, tapi gak apa, kita pakai contoh dari luar aja ya. Ini ambilin dari buku kalian, dari modul kalian, biar paham juga isi modulnya. So, when you want to know about a drug or medicine, you can read the label to find out. Jadi ketika kamu mau tahu nih, ini obat, drug or medicine ya, itu sama obat, kamu bisa lihat di labelnya, pasti kayak gitu. Kalian kalau beli sesuatu kan pasti lihat labelnya dulu tuh, oke? Nah, ini Miss tandain nih nomor 1 ya. Wait, I'm sorry. Oke, ini Miss tandain nomor 1 itu adalah the name of the drug or medicine, dia nama dari obat, and the number 2 the use of the drug or medicine. Ya, this is what I mean. Nah, untuk apa kegunaannya? Temporarily relieves cough due to minor throat and bronchial irritation as may occur with the common cold and inhaled irritants. Jadi kayak temporarily itu ya bisa dipakai lah untuk batuk yang minor throat, kayak tenggorokannya sakitnya dikit lah gitu, nggak yang parah banget kan. Kalau parah banget, misalnya radang parah banget, emang itu harus ke dokter dan dosisnya beda lagi, obatnya beda lagi. Nah, ini dosis yang untuk minor gitu, kita bisa baca di sini ya. And then the ingredients number 3 ya, ingredients nih. Ingredients itu apa sih? Bahan-bahannya, dia terdiri dari apa gitu. Di situ bilangnya dextromethorphan, ini bahasa sains ya, itu untuk active ingredients. Nah, ini juga ada nih inactive ingredients. Nah, pokoknya ada, berarti di obat ini ada bahan-bahan yang aktif, ada yang nggak aktif kayak gitu, tapi ada di dalam itu gitu maksudnya. Jadi otomatis ada 2 ingredientsnya ya, ada yang inaktif, ada yang aktif, dijelasin di situ di obatnya. Oke, tapi ada juga obat yang nggak ngejelasin semuanya sih, cuma jelasin ingredients gitu aja, nggak ngomong either active ingredient or inactive ingredients.
gitu ya. Itu depends on the drug level itself. Oke, number 4 and 5, ini Miss gabung ya, ini di sini. Karena memang the dosage-nya ada di sini, ini dosisnya ya. Tuh, 2 teaspoonfuls every 6 until 8 hours. Nah, ini kan dosisnya kan. Dosage-nya. Nah, terus penggunaannya itu kan nomor 4 tadi ya, dose-nya nih. Nah, penggunaannya, the usage direction juga ada di sini. Nih, untuk H kelihatan di sini kan. Jadi the whole nih semuanya kegunaan sebenarnya. The usage direction-nya ada di sini. Nih, ini usage direction nih. Tuh, oke. Untuk umur segini dosisnya berapa gitu. Itu juga bisa menjelaskan usage direction. Nah, untuk dosisnya dijelasin di sini juga. Gitu, oke? Nah, the warning, ini ada warningnya nih. Ada warningnya di sini nomor 6. Do not use, kalian bisa baca di sini. If you are on a sodium restrict diet, kalau kalian lagi diet dari sodium, ini emang harus ask a doctor before use. If you have chronic, jadi kalau batuknya udah kronis banget, chronic cough that lasts as a cures with smoking, asthma. Nah, kalau kalian kayak batuknya tuh udah kronis gara-gara asma, gara-gara rokok gitu kan. Nah, itu harus ke dokter dulu sebelum gunain ini. Tuh, makanya tadi kan dibilang ya use-nya untuk apa. Oke? Itu ya. Terus di sini juga ada bilang when using this product do not use more than directed. Jadi ketika gunain produk ini jangan gunain lebih dari yang dikasih tahu. Directed tuh yang diarahkan gitu loh. Oke? Nah, untuk usage, the usage direction, selama kalian menemukan kata use, itu bisa ya, itu bisa dianggap sebagai gimana sih cara perintah penggunaannya gitu. Ada di sini, sebelah sini. Sedikit warning ya. Oke. Next. So, this is drug label. Masih drug label, kita akan coba belajar dengan pertanyaannya. I mean, you can learn from the questions like this. What is the name of the medicine? Ya, langsung dijawab. Cold and flu relief. Ya, yang ini ya. This is. Okay? And what is it for? Nah, kita cari dong what is it for. Itu berarti kan ini untuk apa? Berarti kan kegunaannya dong. Usesnya. Oke? Ada headache. Ada sore throat. Oke? Ada minor aches and pains. Nasal congestion, fever, and cough ya. Minor throat. Jadi ini ya batuk yang ringan, bukan yang kronis ya. Ini buat radang tenggorokan. Nasalnya buat hidung ya. Headache, kepala, fever, demam, minor aches and pains tuh pegel juga bisa, pegel juga bisa. Itu nyeri, tapi yang minor ya. Oke? What does it contain? Nah, contain tuh berarti maksudnya sama kayak ingredients ya. Contain tuh isinya. Nah, kalau biasanya di label-label gitu kan nyebutnya ingredients, ya kan? Nah, ingredientsnya apa tuh? Ada nih, kita lihat. Kalau ditanya contain, mengandung apa, berarti itu maksudnya ingredients. Oke? Kalian bisa langsung tulis aja kalimat science-nya itu. Oke? And how should we take it? Nah, maksudnya tuh nanyain dosisnya. Ya, kalau nanya how should we take it? Itu maksudnya adalah nanyain dosis. Oke, dosisnya di mana? Nah, ada di sini. Nih, adult text ada di sini ya, ada di warnings. Kalau misalkan nggak ada tulisan dosage atau apa, bisa dicari use. Nah, di sekitar use atau di warning itu pasti ada. Tuh ya. Nah, nih. This product contains the maximum daily dose. Nah, the maximum daily dose, kita bisa cari kata-kata itu juga ya. Pokoknya kalau ditanya how should we take it, cari dosisnya. Itu jawabannya. Oke? Now, ini masih drugs label ya. We can learn from. Jadi kita tahu nih kalau tipe-tipe pertanyaan ini jawabannya apa gitu. Oke, we start from Julie. Sita, can you please read this label? I lost my glasses. Sure, what is it? It's a drug label.
Is it from the doctor's prescriptions? Oke, itu maksudnya itu apa? Prescription kalau dari situ. Resep ya maksudnya, ya? No, I bought it. I bought it in the drugstore. Okay, what do you want to know? What is the drug for? Ditanya. Ini drugnya buat apa sih? Nah, cari deh di sini usesnya kan. It is for reducing fever. Si Sita bilang. Is it safe for everybody? No, it isn't. You must not take it if you have stomach problem, diarrhea, and poor appetite. Diarrhea itu apa? Diare. Poor appetite, nggak nafsu makan gitu. Jadi ada warning nih, ada di warning ya. Is it safe for everybody? Nah, ini tuh kalau kayak gini udah, kalau udah ngomongin safe or not, itu ada di warning, peringatan ya, pasti di peringatan. Ada apa aja tuh, pokoknya nggak boleh. Do not use if you have. Do not use if you have stomach problems, diarrhea, and poor appetite, kan? Terus, is it suitable for all ages? Bisa buat semua umur nggak? Gitu. Nah, ada di penjelasan direction, ya. Tuh, jawabannya. It is for adult and children over 20 years. For children under 12 years, you should ask for a doctor first. Jadi, dia bilang children under 12 tahun ya, itu harus tanya dokter dulu. Nah, pertanyaan sama nih. How should I take it? Nah, ini ngomongin dosisnya. You can take 2 until 3 tablets per day. Oh, I have difficulties in taking tablets. Maybe you want to try liquid medicine instead? I have one at home. You may take 2 tablespoons twice a day. That would be nice. Thank you very much, Sita. You're welcome, Julie. Jadi, di sini tipe-tipe pertanyaannya ya hampir sama tadi ya. Nah, ada kata-kata baru kayak prescription gitu. Ada diarrhea di sini. Diarrhea, I mean ya. Diare maksudnya. Gitu, oke?